Masya Allah. Lah bukan siapa-siapa kok disayang. Ya, bukan siapa-siapa kok ditawari. Bukan siapa-siapa ditawari. Kamu pengen sesuatu. Pengen ya Allah, minta sama aku. Cuman bahasa mintanya udah lain. Bahasa minta yang orang paham. Gak bisa maksa Allah. Bahasa minta orang yang butuh. Moga-moga Allahnya bermurah. Bahasa minta orang yang betul-betul tahu. Gak ada yang bisa mewujudkan permintaanku. Siapapun gak ada. Hanya Allah yang bisa mewujudkan permintaanku. Gak ada solusi lain, gak ada jalan lain, gak ada metode lain, gak ada penolong lain, gak ada upaya lain, gak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita mau kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Di antara maknanya itu. Kalau udah begitu enak hidupnya tuh. Asyik. Allahu Akbar. Enggak gaya, aku wes sholat kok. Enggak. Ya Allah. Ya, tolong terima sholatnya. Namanya hamba ya, tolong terima sholatnya. Makasih ya Allah, sudah dikasih kekuatan bisa sholat. Rampung sholat, astagfirullah ya Allah, maafkan tadi sholatnya belum baik. Setelah itu merayu Allah minta, ya Allah tolong maafkan, ya Allah tolong ampuni, ya Allah tolong barguin jaluk, ya Allah tolong fulus. Boleh. Allahumma duit ya Allah. Nah ya nak fulus lah duit tuh ya. Nah bisa ngasih duit siapa? Allah. Usaha itu nggak bisa menghasilkan apapun. Ini perlu diingatkan miliaran kali. Usahamu model apapun nggak akan menghasilkan apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan umat Islam. Itu keyakinan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang meyakini usahanya bisa menghasilkan tanpa izin Allah, berarti dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau Tuhannya Allah ya, yang bisa mewujudkan hanya Allah. Nah Allahnya nyuruh, ya udah kamu usaha aja, usaha. Usaha itu salah satu bentuk merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sopo ngerti berkat usaha ini Allah meridhoi terus dikei. Kan begitu ya? Siapa tahu. Jadi semua usaha jalankan. Dalam wujud merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pamer. Aku wis ngene kok ngene ya. Aku udah begini kok begini ya. Wah itu seperti yang kadang WA sama saya itu mungkin belum paham ilmunya ya. Ya, kadang nggak jelas WA-nya. Habib, saya kan sudah sholawat itu, tapi semakin banyak sholawat kok hidup saya semakin susah. Ini kalimatnya sebetulnya kan gersulo ya, berkeluh kesah gitu. Ini cara pandang yang salah, harusnya kan ngomong, Habib alhamdulillah walaupun hidupku semakin susah tapi aku banyak sholawat. Harusnya kan begitu ya. Tapi ini enggak, sholawatnya disalahkan gitu. Sholawatnya disalahkan, kemudian hidupnya disalahkan. Sebetulnya enggak ada loh kalimat hidup susah tuh enggak ada loh. Yang ada kitanya yang susah sama hidup. Ayo, ini rodok mumet nih. Enggak makan dari pagi sampai sore, susah enggak? Enggak juga, omong kita Ramadan bahagia. Betul kan? Bukan cuma enggak makan, Ramadan enggak makan, enggak minum dari pagi sampai maghrib. Susah enggak kita? Bahagia. Oh enggak punya duit itu susah. Enggak, saya ketemu orang enggak punya duit tambah ngakak-ngakak. Siapa? Wong edan ya? Nyata, itu kan ya nyata. Model lagi, orang yang hidup enggak punya duit bahagia. Kenapa? Oh dia nggak butuh duit, bener ini nggak butuh duit. Sebab yang dia inginkan sudah ada di depan matanya. Nyangkul dia, bercocok tanam. Makannya apa? Pagi makan kates, kebunnya banyak kates. Butuh beras, hasil panen 2 bulan yang lalu masih cukup untuk 5 bulan. Kompor, nggak butuh gas,
ada kayu bakar. Ketika kita nawari butuh duit, jawabannya, lah duitnya buat apa? Untuk diobong tak Pak? Saya di sini nggak butuh duit. Jadi susah itu nggak ada susah. Yang ada kitanya yang susah sama hidup, bukan hidupnya susah. Maka biar nggak susah, sesuaikan hidupmu dengannya. Makanya belajar menerima kondisi yang dikasih sama Allah. Diterima, disyukuri, diperjuangkan. Kiai, Habib, Ustadz, kenapa kok saya tidak bisa dapat duit banyak? Loh, dongo toh. Kenapa saya tidak bisa dapat duit banyak? Dongo atau enggak dongo nih? Dongo. Saya jawab, kamu tuh sudah dapat duit banyak cuman enggak pernah sadar. Gimana toh Ustadz dapat duit banyak enggak sadar? Coba diingat-ingat. Kamu dalam setahun sakitnya berapa kali? Alhamdulillah enggak pernah sakit. Lah ya wes. Tonggomu tonton. Tonggomu yang di pojok sana itu setahun masuk rumah sakit 20 kali. Suruh ngitung tuh, biayanya dia ke rumah sakit dalam 1 tahun tuh berapa puluh juta. Nah kamu nggak dikasih duit cash, tapi dikasih sehat. Dikasih sehat. Bo itu enggak gue? Ya enggak. Lah ya kan kurang ajar kamu. Dikasih nikmat kok enggak kamu hitung. Pemasukan enggak dihitung ya. Cuman pengeluaran toh yang dihitung ini. Saya kok keluarnya sekian, terus pemasukan yang dihitung tuh cuman gaji. Nah padahal gaji itu kan cuman angka duit, betul ya? Sementara yang masuk ke kita kan bukan cuman gaji. Saya ini, Masya Allah, mau bayar berapa saya kedatangan tamu-tamu seperti jenengan. Mahal ini, mahalnya luar biasa. Contoh mahalnya, jenengan kumpul sama saya diam, jenengan diam, podo-podo menang. Wes menang tok. Dosa saya habis, dosamu habis. Enak atau gak enak? Enak. Mau bayar berapa? Ngentekno dosa gak ruwet, menang tok. Dosanya habis. Karena muslim berkumpul dalam kebaikan. Masya Allah. Ini kan anugerah yang luar biasa. Kadang kita ngitungnya cuma angka duit yang masuk. Tapi enggak mikir punya istri yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang baik, punya tetangga yang menyenangkan. Lu tonggo tuh kalau enggak menyenangkan seksa lu. Bu, kalau kamu punya tetangga anti duren. Sementara kamu pencinta duren. Iya. Kamu makan durian, belum sempat buang sampah ke tempat pembuangan sampah. Kamu buang di depan rumah di bak sampah itu. Kira-kira tetangga komplain enggak itu? Ini kalau bisa kalau makan durian langsung dibuang. Loh kenapa? Saya pusing mencium aromanya. Padahal tiap hari Anda harus makan durian. Pertanyaan saya, kalau tetangganya model begitu pusing atau enggak pusing? Dua-duanya pusing. Yang satu kok enggak punya perasaan ya tiap hari makan durian. Yang satu kok enggak punya perasaan ya enggak bisa toleransi sama orang yang suka durian. Mumet. Tapi kalau tetangganya baik, walaupun terganggu dengan aroma durian, yang penting tetanggaku senang. Aku sedikit menderita enggak jadi masalah. Besoknya ditanyai, suka durian mas? Suka. Pergi yang enggak suka durian ini pergi belikan durian tetangganya. Masya Allah, nyoh. Ya, dibelikan durian yang mahal, rasanya enak, tak beraroma. Oh iya, semangatnya semangat sugih deh. Sepenting aku enggak terganggu. Yang di sini bahagia, yang di sini bahagia. Tapi ini tetangga yang langka, saudara-saudara. Ya tetangga yang langka. Makanya kalau punya tetangga model begitu kan rezekinya luar biasa. Jadi rezeki itu jangan cuma dihitung angka yang masuk dari gaji. Banyaknya luar biasa. Mulai ngitung itu loh. Apa ini? Saya punya apa? 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 Oh, saya punya ini, 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 punya. Gak punya apa? Gak punya 1, 2, 3. Alah, cuman gak punya itu aja kok dipikirin. Kalau konsep hidup kita udah begini enak. Terus kita sadar semuanya punyanya Allah. Nah karena semua punyanya Allah itu jadinya gampang. Karena semua punyanya Allah.
Saya ada perlu sama jenengan. Jenengan punyanya Allah. Daripada repot ngadepin jenengan, tak laporkan ke Allah. Selesai. Ya Allah, itu yang di pojok ruwet. Lapor aja sama yang punya, betul kan ya? Tolong jadikan gak ruwet lah lagi. Caranya terserah engkau ya Allah. Ojo ngono. Ya caranya yang baik-baik ya Allah. Lemah lembut. Jadikan dia gak ruwet lah lagi. Laporkan ke Allah. Temennya ngomong, gimana yang di pojok? Masih ruwet. Ah gak usah dibikin. Kenapa? Saya udah laporan sama Dekengani Pusat. Wah, beres ya toh ya. Oh Dekengani Pusat, udah laporan ke pusat. Selesai, aman. Ini Gus Ekdam ini membuat bahasa saya kacau saudara-saudara. Jadi berubah jadi Dekengani Pusat. Alhamdulillah. Jelas di situ. Saya suka kalau ada anak muda ya bisa berhasil, manfaat untuk umat ya. Ilmunya Masya Allah, ahli sholawat, ahli maulid. Kalimatnya kalau cakep ya saya pakai. Bener itu kalimat bagus. Udah Dekengani Pusat kok mumet kan ruwet jeneng menungso nih. Udah punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena semua itu miliknya Allah jadinya gampang. Allahnya bilang, "Jalu otakei." Enak toh? Jalu otakei. Ud'uni astajib lakum. Wah, asyik. Makanya sejarahnya orang soleh itu enggak pernah ruwet. Asyik toh, seperti kisahnya Imam Ahmad bin Hambal tuh, rahimahullah. Beliau masuk satu masjid, ada beberapa riwayat, tapi kalau yang saya ketahui masuk Masjid Nabawi, ya masuk Masjid Nabawi. Di situ beliau karena enggak ada teman, enggak punya tempat tinggal di Madinah, akhirnya mau istirahat di masjid. Ya jangan samakan dengan kita. Kalau kita kan istirahat di masjid al-turu wal ngileru. Itu kalau kita. Imam Ahmad bin Hambal istirahat di masjid itu kan istirahatnya ngaji, sholat. Nanti waktunya tidur paling cuma nempelkan badan dalam keadaan bersila. Biar wudunya tidak batal. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tuh harus tidur ya tidurnya cuma paling berapa menit, senderan tidur. Kalau kita masuk masjid memang delosor. Iya, delosor, ngorok ya, sehingga yang sholat pun terganggu. Belum resiko najis yang kita timbulkan. Jadi jangan disamakan ya, kalau kita belajar itu harus menurut kondisinya masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal karena nggak punya teman ya akhirnya istirahat di masjid. Lah masjidnya ada SOP, nggak boleh orang tidur di situ. Menurut riwayat Masjid Nabawi ada yang bilang masjid di Syam sana ya, di Suriah. Sama penjaga masjid diusir. Mau ngapain kamu? Istirahat di sini, nggak boleh. Masjid bukan tempat tidur, bukan hotel, bukan penginapan. Keluar. Saya nggak punya teman di sini. Kalau saya keluar terus saya mau bermalam di mana? Bukan urusanku, itu urusanmu. Semua orang yang nggak punya tempat tinggal ngakunya begitu. Kasar nih kalimatnya penjaga masjid, seret. Diseret bener itu, Imam Ahmad bin Hambal diseret. Dulu kan belum ada media sosial ya, jadi wajah orang itu enggak dikenal, diseret. Dan Imam Ahmad bin Hambal ya enggak mau ngaku-ngaku, kamu enggak tahu siapa aku. Aku Ahmad bin Hambal, wah ojo nyeret-nyeret aku, kualat gue engko. Enggak ada begitu. Sadar nafsah. Orang-orang soleh itu suka menyembunyikan dirinya. Diseret gitu ya diterima, ikhlas diseret. Sampai di luar ada ada orang jual roti ya, yang ahli buat roti. Lihat kok penjaga masjid nyeret orang tua keluar dari masjid, dikasih tahu, hati-hati jangan kasar gitu. Biarkan dia istirahat di masjid ini. Gak bisa, masjid bukan rumahnya Allah. Loh tapi kan dia tamu kita, wong dari jauh. Tamu kita, ya kalau di rumah saya tamu saya, masjid rumahnya Allah bukan rumah saya, nggak bisa saya terima tamu di masjid. Wah, penjaganya ya memang alim juga ya, jawabnya cerdas gitu. Tutup pintu, jebret, pintu masjid ditutup. Imam Ahmad bin Hambal di luar masih dalam keadaan baru bangun dari diseret, dihampiri sama yang jual roti tadi, dihampiri. Terus yang jual roti nanya, kamu punya keluarga di sini? Enggak punya, saya musafir. Ya sudah, tinggal saja ya di rumah saya. Sederhana, tapi insya Allah cukup buat kita berdua. Jazakumullah khairan.
Diajak ke rumahnya penjual roti. Singkat cerita, malam penjual rotinya ternyata enggak tidur, tapi sholat tahajud. Dan kalau membuat roti sambil zikir. Ada beberapa riwayat yang mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian kalau doa diawali astagfirullah minta, astagfirullah doa, astagfirullah doa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal lihat penjual roti ini kok soleh, ya, dan zikirnya juga unik. Maka ditanya, kamu kalau doa kok selalu astagfirullah minta, ya Allah, ya astagfirullah aku minta rumah, misalnya begitu ya, astagfirullah aku minta ini, astagfirullah, diulangi begitu terus. Maka dijawab sama penjual roti tadi, saya ini udah pakai metode ini dari dulu sampai sekarang, udah puluhan tahun pakai metode semacam ini, tidak ada doa saya yang ditolak sama Allah Ta'ala. Semua saya minta apapun dikasih sama Allah Ta'ala, kecuali satu. Sampai sekarang itu yang belum dikasih, semuanya udah dikasih, kecuali satu hal. Apa yang belum dikasih? Saya itu minta ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya itu minta sama Allah ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya mau terima kasih karena saya dapat ilmu dari beliau. Cuman kok nggak pernah ketemu orangnya, maka saya minta dipertemukan. Kok sampai sekarang saya belum dikasih? Imam Ahmad pun langsung meneteskan air mata sambil mengatakan, wallahi demi Allah ya saudaraku, semua permintaanmu sudah diberi sama Allah Ta'ala. Lu kok bisa begitu? Aku Ahmad bin Hanbal. Saking sayangnya Allah sama kamu, kamu minta itu dikasih, saya didatangkan ke Madinah dan saya dikeluarkan dari masjid, diseret, disampaikan ke hadapanmu dalam keadaan diseret. Paham maksudnya? Jadi orang kalau minta sama Allah bener mintanya, dikasih atau enggak dikasih? Dikasih, gampang itu. Minta sama Allah itu hal yang paling mudah. Tapi kadang kita ini kalah mental, kena mental bahasa orang sekarang ya. Kena mental dia. Minder itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya kena mental. Kena mental alias minder. Kena mental dia. Mau minta sama Allah kok kena mental, aneh toh ya. Oh saya model begini apa dikasih. Kalau yang minta Habib, Yai, Ustadz ya dikasih. Kalau saya kan, lawang setan ki njaluk dikei kok. Masuk awakmu mbek setan apik setan. Setan, iblis minta dikasih. Lah emang yang bisa ngasih siapa? Yang bisa ngasih siapa? Allah, hanya Allah yang bisa ngasih. Jadi kalau mau minta model kita seperti apapun minta sama siapa? Sama Allah. Jangan takut minta sama Allah, Allah seneng gitu. Tapi mintalah. Tapi kalau udah minta jangan ngerasani. Aku njaluk ora kayak ini. Udah saya udah minta tapi enggak dikasih-kasih sama Allah. Ini kurang ajar namanya. Yang pede, saya udah minta kok beres-beres. Dosa dipikir, lanjutkan kehidupan. Itu nanti jadinya asyik. Jadi ingat, kita milik siapa? Allah. Yang punya segala-galanya siapa? Allah. Dan Allah tidak butuh kepada manusia. Enggak butuh sama siapa. Maka jangan pernah gaya di hadapan Allah. Tunjukkan saja, aku hambanya Allah, aku akan merayu Allah untuk dapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jalan untuk merayu Allah biar semakin menyayangi kita adalah kita lewat kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deketi Rasulullah SAW, kita dapat Allahnya. Ya, deketi Nabi SAW, kita dapat Allahnya. Bagaimana cara mendekati Nabi Muhammad SAW? Di antaranya menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dekati Nabi lewat keluarganya. Dekati Nabi juga lewat sahabatnya. Dekati Nabi juga lewat orang-orang istimewa dari umatnya, yaitu ulama. Dekati itu ulama-ulama, orang-orang yang soleh. Ya, dengan niatan saya mau nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh begini. Ada orang mau ketemu saya, banyak ngomong, susah ketemu Habib Novel. Itu jelas hoax ya. Nah ini ketemu saya enggak ini? Ketemu. Mudah atau susah? Mudah. Ngapain tinggal datang Jumat malam Sabtu. Kalau Jumatan khotibnya saya. Jadi kalau mau ketemu saya gampang enggak? Gampang. Tinggal Jumatan di sini ketemu saya.
Yang repot itu ya saya ketemu dia. Bukan dia ketemu saya. Kenapa? Karena setiap kali dia mau ketemu saya disuruh menyesuaikan dengan jadwalnya. Paham? Kamu datang hari Jumat, oh enggak bisa. Saya tuh bisanya hari Selasa. Berarti saya suruh menyesuaikan sama jadwal dia. Berarti yang susah ketemu siapa? Yang susah ketemu saya siapa? Ya saya susah ketemu dia. Bukan dia susah ketemu saya. Betul? Oke. Jembatannya gimana? Biar gampang. Biar jadinya gampang. Kenal saja sama salah satu anak-anak yang tinggal di sini. Kenal Mas Ucup. Kenal, nih Mas Iis ini, Ustadz Iis ya. Kenal Ustadz Fuad, kenal Zaini, ya. Kenal misalnya ya Mas Wahid, kenal Mas Seto. Kenal sama Mas Seto, duduk ngobrol Mas Seto, ngopi sama Mas Seto. Mas Seto, saya tuh kepengen ketemu Habib tuh enaknya kapan ya? Oh ntar saya kasih tahu kalau pas enaknya kapan gitu. Mas Seto ngobrol sama saya, Habib itu kemarin saya ketemu satu orang ngopi bareng. Pengen ketemu Habib tuh enaknya kapan? Jadinya ketemu enggak ketemu? Ketemu, gampang enggak ketemunya? Gampang, kenapa? Karena dia mendekati orang yang biasa ngobrol sama saya, betul? Nah yang paling banyak dapat rahmatnya Allah, sumbernya rahmatnya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Dan itu selama-lamanya, ya selama-lamanya. Maka kalau kita pengen dapat rahmat yang banyak, karunia yang banyak dari Allah Ta'ala, ya kita lewatnya Nabi Muhammad SAW. Nah yang dekat sama Nabi siapa? Keluarganya, sahabatnya, sama para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Ya sudah, tak dekati saja ulamanya sambil kita ngomong begini. Siapa tahu pas kayak dekat-dekat ulama ini, ulamanya pas lagi dipandang sama Nabi Muhammad SAW. Selesai kan katut ya. Gambarannya begini loh. Saya lagi ngobrol sama anak saya, ya. Kemudian kok jenengan ada di samping saya, ada di samping saya. Kebetulan misalnya ya, Buya Yahya tiba-tiba video call saya. Kangen misal gitu ya, video call gitu. Jenengan ada di samping saya, pasti saya ngomong, iya nih saya lagi dengan Fulan. Akhirnya Fulan lihat Buya Yahya. Betul ya? Gara-gara apa itu? Ada di samping saya. Begitulah kalau kita lagi dekat sama orang-orang soleh, dekat sama ulama. Ulama itu dipandang Nabi Muhammad SAW, yang di sebelahnya katut. Yang di sekitarnya katut. Nah ini mumpung bulan Maulid, ya malam Ahad ini bulan Maulid. Rencanakan itu dekat sama tempat-tempat yang kira-kira dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah akan lihat tuh orang baca Maulid itu dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Orang duduk baca sholawat dilihat sama Nabi Muhammad SAW. Ramekan yang semacam itu, duduk di sana. Nanti kita akan dapat nadhrah, pandangan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah.